Halo semuanya, Eh, pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini, kita alhamdulillah bisa berdiskusi kembali eh, dalam materi gadai. Mungkin siang hari ini kita mau diskusi mengenai gadai. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Sylvia dari kelas 6J, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dan diskusi kita pada siang hari ini itu merujuk pada mata kuliah gadai syariah gitu. Jadi mungkin diskusi pada siang hari ini nggak jauh-jauh, kita bakal membahas mengenai gadai sendiri. Apa sih produk-produk dari gadai syariah gitu. Nah, sebelumnya mungkin garis besar atau tema yang mau kita angkat pada siang hari ini yaitu produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga gadai syariah. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman udah pada tahu ya, apa sih itu gadai syariah atau apa sih penggadaian gitu. Nah, mungkin lebih jelasnya sedikit aku jelasin ya, bahwa penggadaian itu salah satu lembaga keuangan yang mana itu tuh penggadaian ini tuh lembaga keuangan di luar bank. Jadi kalau biasa kita sebut tuh lembaga keuangan non bank gitu, yang mana penggadaian sendiri itu sudah berdiri di Indonesia tuh sudah lumayan lama. Dan itu manfaatnya sangat besar gitu untuk masyarakat Indonesia sendiri, apalagi masyarakat kalangan bawah. Itu manfaatnya sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Nah, mau nanya sih ya Mbak, ya, apa sih gadai itu? oke. Jadi kalau tadi kita udah bahas mengenai apa sih penggadaian, nah sekarang kita mungkin aku sedikit jelasin mengenai apa sih gadai itu sendiri. Kalau tadi penggadaian itu mungkin tempatnya ya atau perusahaannya. Nah kalau gadai sendiri ini tuh kata kerjanya. Jadi gadai sendiri kan kalau secara istilah ya, itu gadai adalah suatu kategori kontrak, utang, dan tagihan yang di dalamnya ada seorang debitur yang menjaminkan barang-barangnya sebagai jaminan atas utang tersebut. Nah, jaminan barang yang diagungkan kepada penggadaian tersebut itu tetap menjadi orang yang menggadaikan barang tersebut, tetapi dikuasai oleh penerima gadai, kayak gitu. Jadi setiap orang yang mungkin orang-orang itu membutuhkan dana cepat gitu, terus dia butuh dana cepat. Nah, mungkin dia punya barang-barang yang bisa diagungkan atau bisa dijaminkan di penggadaian. Nah, itu bisa banget langsung dibawa ke penggadaian biar nantinya cair dan hasil dari barang tersebut bisa dimanfaatkan untuk lainnya gitu. Mungkin modal usaha atau apapun itu. Yang biasanya di penggadaian itu barang-barang yang diagungkan tuh kayak emas, kendaraan, ataupun BPKB motor dan sertifikat dan lain-lain, surat-surat berharga. Terus bedanya sama gadai syariah itu apa? Nah, kalau gadai syariah sendiri itu sebenarnya nggak jauh beda ya. Yang aku tahu itu nggak jauh beda sama gadai konvensional biasa. Cuman yang membedakan itu di gadai syariah itu tidak mengandung unsur riba, maisir, horor dan lain-lain. Yang pada intinya kalau gadai syariah itu semua transaksinya, akadnya itu memenuhi prinsip-prinsip syariah gitu. Nah, dari tadi kan udah bahas tentang gadai sama gadai syariah nih ya Mbak.
Terus kira-kira ada nggak sih fatwa mengenai gadai ini? Oke, tentu saja ada dong fatwa mengenai gadai syariah sendiri, yang mana gadai syariah ini tuh sudah disetting, yang mana sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, yaitu ada di nomor 68 garing DSN MUI garing 3 garing 2008 tentang rohen tasjili, yang mana disebut juga dengan rohen takmini, rohen rasmi atau rohen hukmi, yang mana bahwa yang menyebutkan bahwasanya jaminan dalam bentuk barang atas uang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan atau murtahin hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut atau marhun tetap berada di dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan atau yang biasa disebut dengan rohen. Gitu. Nah, fatwa yang diterbitkan pada tahun 2008 ini itu memperkuat fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 garing DSN MUI garing 3 garing 2002 tentang rohen, yang sebelumnya menyatakan bahwa jaminan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rohen diperbolehkan dengan beberapa ketentuan yang juga diatur dalam fatwa tersebut. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir guys, karena semua gadai syariah ini sudah tentunya diawasi sama lembaga keuangan yang berwenang dan sudah ada fatwa MUI yang mengatur. Gitu. Terus kira-kira produknya apa aja nih? Oke. Karena memang tadi inti besarnya yang mau kita bahas itu mengenai produk-produk dari penggadaian syariah itu apa aja sih. Nah, sekarang kita mau bahas nih. Yang pertama mungkin produk-produk di penggadaian syariah itu yang pertama ada produk rohen, yang mana rohen sendiri diartikan menjadi barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, rohen adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan utang sebagai gantinya. Nah, dalam menjalankan gadai syariah atau rohen ini, produk rohen ini, ada beberapa akad yang bisa dilaksanakan. Jadi soalnya kita mau menggunakan produk rohen ini atau produk gadai syariah, itu harus memenuhi akad-akad tersebut. Nah, yang pertama ada akad qardul hasan, yang dimana akad qardul hasan ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif gitu. Nah, yang mana sebenarnya dalam akad qardul hasan itu tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali administrasi gitu. Jadi mekanisme dari pelaksanaan qardul hasan sendiri itu yang pertama, marhun atau barang yang mau digadaikan tersebut itu tidak dapat dimanfaatkan oleh si perusahaan atau penggadaian kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja seperti emas, barang elektronik dan sebagainya. Mohon maaf, maksudnya tidak bisa dimanfaatkan oleh si orang yang mempunyai barang tersebut. Jadi orang tersebut tuh mempunyai barang tersebut, tapi tidak bisa memanfaatkan kecuali dengan menjual barang tersebut. Gitu. Nah, biasanya barang-barangnya itu seperti barang-barang elektronik, emas dan lain-lain. Nah, akad
mekanisme Qabdul Hasan yang kedua tuh tadi kan adanya barang atau marhun atau barang yang mau digadaikan itu tidak bisa dimanfaatkan kecuali dijual. Yang kedua, tidak ada pembagian bagi hasil karena akad Qabdul Hasan ini bersifat sosial atau yang biasa kita sebut itu anak syariah kalau nyebut itu akad tolong menolong atau takmil ya atau takwil gitu kalau bahasa asuransinya itu akad tolong menolong atau akad sosial, jadi ikhlas, tetapi diperkenankan menerima fee sebagai pengganti biaya administrasi yang biasanya diberikan pihak pemberi gadai atau rahin kepada penerima gadai atau murtahin. Nah gitu. Nah terus tadi menyambung mengenai akad dari gadai syariah atau rahin. Itu yang kedua, tadi yang pertama ada Qabdul Hasan, yang kedua ada akad hutang dan jasa. Nah, maksudnya mekanisme pelaksanaan ini yang pertama, rohin mendatangi murtahin untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola yang akan diserahkan kepada murtahin. Yang kedua, murtahin melakukan pemeriksaan termasuk juga menaksir harga marhun dengan diberikan rohin sebagai jaminan utangnya. Selanjutnya, setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rohin akan melakukan akad. Nah, selanjutnya setelah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan sejumlah marhun bih yang diinginkan rohin. Selanjutnya, tadi setelah akad dilakukan, maka sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan dan lain-lain, maka pada saat melunasi marhun B, maka si rohin akan memberikan sejumlah fee kepada murtahin. Seperti itu mekanisme dari akad hutang dan jasa. Selanjutnya ada akad mudharabah. Ini masih akad-akad yang di dalam produk rohin ya. Ini ada yang ketiga ada akad mudharabah. Nah, yang dimana mungkin teman-teman sudah tidak asing mengenai apa sih mudharabah itu. Nah, akad mudharabah ini diterapkan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan jaminan untuk menambah modal usaha. Jadi teman-teman kalau mungkin baru mau mulai usaha gitu atau enggak di tengah-tengah kok usahanya dirasa pendapatannya menurun gitu, nah itu bisa melalui produk rohin ini menggunakan akad mudharabah gitu. Karena ini sangat membantu buat teman-teman untuk membiayai modal usaha kalian gitu. Nah, selanjutnya ada akad bai muqayyadah. Nah, akad bai muqayyadah ini dapat dilakukan jika rohin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Nah, kalau tadi itu mungkin yang pertama Qabdul Hasan itu tujuannya untuk konsumtif atau mungkin yang biasa disebut sama kebutuhan primer gitu. Nah, kalau akad bai muqayyadah ini teman-teman yang mungkin memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang produktif gitu loh, seperti pembelian modal-modal kerja atau untuk memperoleh pinjaman atau lain-lain. Pokoknya yang itu tuh bisa dimanfaatkan terus gitu loh, yang berkelanjutan, nggak habis, nggak cepat habis, nggak habis. Nah, yang mana nasabah ini bisa memperoleh pinjamannya, itu sebelumnya nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan seperti biasa yang dapat dimanfaatkan baik oleh rohin maupun murtahin. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa markup atas murtahin dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga murtahin dapat mengambil keuntungan berupa margin
dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Nah, mungkin cukup jelas ya mengenai akad bai muqayyadah. Selanjutnya akad ijarah. Akad ijarah ini adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini, dalam akad ijarah itu ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi. Jadi mungkin teman-teman bisa dipahami ya mengenai akad ijarah. Selanjutnya produk arum. Kalau tadi pertama sudah jelasin produk rohan, ini yang kedua produk arum yang ada di Gadai Syariah. Nah, apa sih arum itu? Arum itu adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, atau biasa kita familiarnya itu UMKM gitu. Dengan sistem pengembalian secara ansuran dengan barang jaminan dengan menggunakan BPKB, kendaraan bermotor, sebagai jaminannya. Jadi kalau arum ini teman-teman, produk arum ini tuh fokus kepada surat-surat berharga, salah satunya itu BPKB motor. Tapi mungkin bisa juga kayak mau pakai sertifikat rumah ataupun mau pakai surat-surat penting lainnya, surat-surat berharga lainnya, itu bisa teman-teman. Tapi memang produk arum ini objeknya atau barang yang harus digadaikan itu harus berupa surat gitu. Nggak bisa kalau mungkin emas kayak produk rohan sebelumnya itu nggak bisa. Nah, yang mana pembiayaan arum ini pada penggadaian syariah tujuannya untuk memudahkan para pengusaha kecil atau UMKM itu tadi untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Karena semua orang tuh sekarang dirasa punya kendaraan ya, dan kendaraan itu termasuk kebutuhan yang penting gitu loh. Jadi otomatis semua orang tuh punya kendaraan. Nah, produk arum ini tuh memudahkan teman-teman gitu. Oh iya, perlu diketahui juga pembiayaan arum ini menggunakan sistem fidusiah ya, atau kepercayaan, yaitu sistem pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar suatu kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, gitu teman-teman. Selanjutnya ada produk amanah. Nah, produk pembiayaan amanah pada penggadaian syariah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap kendaraan bermotor atau mobil dan menjauhkan masyarakat dari lembaga pembiayaan leasing yang menggunakan praktek riba. Kalau teman-teman tuh mungkin karena sekarang tuh kendaraan bermotor tuh dirasa sudah termasuk kebutuhan primer yang urgent banget, semua orang tuh rata-rata punya gitu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, produk amanah ini mempermudah teman-teman untuk teman-teman yang pengen punya kendaraan bermotor ataupun mobil. Nah, itu biasanya kalau teman-teman mau ambil leasing di dealer, nah di Pegadaian Syariah ini menyediakan, yaitu berupa produk amanah tersebut. Produk amanah ini, yang mana produk amanah ini kenapa kok dibuat, itu biar teman-teman muslim itu terhindar dari praktek riba gitu teman-teman. Selanjutnya ada produk tabungan emas. Nah, tabungan emas pada penggadaian itu adalah layanan penitipan emas yang memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, aman, dan terpercaya. Nah, produk emas ini sendiri itu banyak keunggulannya, yang mana salah tiganya
dari keunggulan tabungan emas ini, yang pertama ada jaminan emas 24 karat, yang kedua pembiayaan pengelolaan rekening itu sangat ringan, dan yang ketiga dapat dicetak secara fisik gitu teman-teman. Selanjutnya layanan jasa yang ditawarkan pada Pegadaian Syariah itu ada beberapa. Yang pertama itu pemberian jaminan atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah yang syaratnya harus terdapat jaminan berupa barang bergerak seperti emas, elektronik, dan lain-lainnya. Yang kedua, penaksiran nilai barang, yang mana jasa ini diberikan bagi mereka yang menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas, perak, berlian, dan sebagainya. Selanjutnya ada penitipan barang atau ijarah. Nah, barang yang dapat dititipkan antara lainnya tuh kayak sertifikat motor atau BPKB, sertifikat tanah, ijazah, dan lain-lain surat-surat berharga. Selanjutnya ada gold counter, yang mana gold counter ini merupakan fasilitas penjualan emas yang memiliki sertifikat jaminan sebagai bukti kualitas dan keasliannya. Itu biasanya tuh ada di lebih ke diamond ya teman-teman. Itu kan biasanya kalau diamond tuh ada sertifikatnya gitu. Mungkin jelas ya mengenai produk-produk dari Gadai Syariah itu sendiri, mungkin bisa dipahami sama teman-teman. Saya rasa teman-teman semua udah nggak asing gitu mengenai produk-produk dari Gadai Syariah ini sendiri gitu. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih Mbak tentang gadai ataupun gadai syariah. Nah, kira-kira tuh garis besarnya atau intinya itu apa sih? Oke, ya mungkin teman-teman pusing ya, teman-teman mungkin yang dari luar fakultas syariah atau mungkin teman-teman yang bukan dari anak-anak fakultas ekonomi gitu mungkin sedikit asing ya. Jadi bisa kita tarik garis besarnya bahwasanya dari yang semua kita bahas tadi pada intinya itu teman-teman, Pegadaian Syariah ini termasuk lembaga keuangan non-bank yang mana memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan terutama masyarakat muslim di Indonesia seperti kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan produktif lainnya. Karena kenapa banyak minatnya dan banyak membantu masyarakat Pegadaian Syariah ini? Karena prosesnya yang cepat, mudah, juga sesuai dengan prinsip syariah yang mana bebas dari riba, yang mana riba sendiri kita semua tahu bahwasanya dalam Islam riba itu dilarang dalam kegiatan ekonomi Islam gitu. Nah, ada produk-produk nih yang ditawarin sama Pegadaian Syariah, yaitu yang sudah kita jelasin tadi. Yang pertama ada produk rohan, produk arum, produk amanah, produk tabungan emas, yang mana masing-masing memiliki fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat Islam di Indonesia gitu. Jadi mungkin teman-teman sudah paham dan mungkin sudah bisa diskusi ya, bisa dijadiin bahan diskusi lagi mengenai materi yang barusan kita bahas. Mungkin teman-teman paham ya. Oke, thank you. See you next time semua. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang bahagia. Tentunya kita semua sehat. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.